Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 47 sampai 56. Nah, judul perikop itu Yesus ditangkap. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda itu kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarung, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamut, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, saudara dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, lalu datanglah Yudas dan serombongan orang yang membawa pedang dan pentung untuk menangkap Yesus. Karena pada saat itu situasinya gelap sehingga mereka mungkin tidak bisa membedakan mana Yesus dan mana murid-muridnya. Maka Yudas kemudian mencoba membantu orang-orang ini untuk mengenali Yesus. Dia berkata, "Orang yang aku cium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan kemudian saudara, Yudas datang dan mencium Yesus. Nah, saudara, kalau kita mendengar kata mencium ini mungkin tidak terbiasa ya. Di dalam adat kita laki-laki mencium laki-laki. Tapi ini adalah sebuah kebiasaan di Timur Tengah, bahkan sampai sekarang ini pun masih dilakukan hal seperti itu. Ini adalah ciuman persahabatan ya. Dan dengan ciuman ini atau ciuman salam ini, Yudas datang kepada Yesus lalu mencium Yesus sebagai ungkapan persahabatan. Tapi Yudas menggunakan ciuman persahabatan ini untuk mengkhianati Yesus. Karena itu Yesus bertanya kepada Yudas, "Apakah dengan mencium engkau menyerahkan aku?" Nah, saudara, di dalam kisah ini ada hal yang bisa kita lihat yang luar biasa dari Yesus, yaitu ketabahan Yesus untuk menghadapi pengkhianatan itu. Saudara, Kristus tidak lari dari penderitaan yang memang dia tahu adalah jalan yang harus dia lewati. Meskipun pada saat itu ia sendiri yang dikatakan di situ bahwa para pengikutnya semua melarikan diri dan meninggalkan dia. Tapi Kristus tetap tabah melewati jalan penderitaan yang harus ditapaki sebagai seorang hamba Tuhan. Meskipun dia tahu dalam kemahatauannya sebagai Allah, dia tahu bahwa ini bukan penangkapan biasa. Bapak Ibu, ini bukan penangkapan yang berakhir dengan meterai 6.000. Ini penangkapan yang berujung dengan penyiksaan dan pembunuhan secara sadis kepada dirinya. Namun karena kasihnya kepada Bapa dan umat manusia, ia rela menyerahkan dirinya kepada orang banyak itu untuk disalibkan. Dan saya kira inilah yang harus kita pelajari dari Kristus. Ketabahan Kristus menjadi teladan bagi kita semua. Kalau hari ini kita mungkin didiskriminasi, ada gereja yang kemudian dilarang beribadah, atau mungkin ada kita ditolak karena kita seorang Kristen, maka kita harus melihat bagaimana ketabahan Kristus. Kristus tabah menjalani hal itu.
Atau mungkin saudara sebagai seorang Kristen, saudara menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran di dalam tempat kerja saudara sehingga saudara diasingkan oleh teman-teman kerja saudara. Ingat, saudara belum sampai menumpahkan darah seperti halnya Kristus. Ingat Kristus dan ketabahan Kristus dan lakukanlah kehendak hal apapun resikonya. Dan jangan menghindar dari jalan yang Allah tetapkan untuk saudara lewati. Meskipun saudara harus menjumpai penderitaan ketika saudara menapakinya. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sedang mengalami kesulitan dan penderitaan karena saudara mencoba melakukan kebenaran dan kehendak Allah? Jika ada dari antara saudara yang mengalami hal demikian, mari ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk tetap melakukan kebenaran, meskipun saudara harus membayarnya dengan penderitaan. Saudara percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah, meskipun saudara menghadapi penderitaan di jalan itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Berterima kasih jika hari ini Engkau memberikan kepada kami sebuah cara pandang untuk kami boleh melihat kepada Engkau Tuhan Yesus, boleh mengerti terhadap ketabahan yang harus kami miliki ketika kami hidup dalam dunia. Kami boleh mencontohi Engkau Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa melakukannya ya Allah Roh Kudus, sehingga di dalam semua hal yang kami lewati, termasuk penderitaan-penderitaan yang harus kami lewati, kami boleh melewatinya oleh karena anugerah dan kasih-Mu satu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami juga serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, biar semua kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.